Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, dan berkolaborasi. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa yang akan menemani kita berbincang-bincang di podcast kita kali ini, yaitu tentang sesuatu yang pasti udah gak asing banget buat kalian, buat kita semua, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau biasanya kita sebut dengan kata TNI. Kalau dengar kata TNI, mungkin langsung kebayang pasukan yang gagah, tegas, disiplin banget. Tapi di balik itu semua, ternyata banyak banget cerita menarik yang jarang orang tahu. Mulai dari pengalaman lucu di lapangan, suka duka tugas, sampai momen-momen yang haru yang bikin kita makin bangga. Nah, kali ini kita sudah bersama tamu kita. Nah, di episode kali ini kita bakal coba gali sisi lain kehidupan TNI yang lebih dekat, lebih manusiawi, dan pastinya bikin makin kita kagum. Langsung saja yuk kita sapa. Halo Pak. Halo. Bisa perkenalkan diri Pak, nama lengkap dan kesatuannya. Halo, nama saya Yoni Murdianto. Saya berdinas di Koramil Wonosalam yang saat ini menjabat sebagai Babinsa Desa Jogoloyo. Saya berstatus keluarga K3, jadi 3 anak, 1 cewek, keduanya cowok, yang ketiganya cewek lagi. Saat ini sudah masih sekolah semua. Ada di salah satu sekolah di daerah Kudus dan ada yang ada di daerah Demak. Ya, itu perkenalan singkat dari saya. Oh ya, saya lahir asli dari Demak. Istri saya Demak juga. Saya dibesarkan di Demak. Berdinas ke sana ke sini, akhirnya kembali ke Demak bersama keluarga. Patut disyukuri karena sudah kumpul keluarga, orang tua maupun keluarga inti sendiri sudah kembali ke daerah masing-masing. Kita patut bersyukuri. Semua itu tidak lepas dari berbagai macam peristiwa, berbagai macam kejadian. Jadi tidak jadi tentara tidak langsung ke Demak, enggak. Nanti ada prosesnya sendiri. Itu aja perkenalan singkat dari saya ya. Oke. Apa motivasi terbesar Bapak hingga memilih jalan hidup sebagai seorang TNI, Pak? Ya, jadi begini ceritanya. Pada saat saya di usia muda, usia SMA seperti sekarang ini, yang itu cita-cita masih ibaratnya kesana kesini, belum pasti gitu, Pak? Iya, belum pasti. Tapi setelah udah kelas 3 SMA mau lulus, baru terpikir saya itu nanti ke depan jadi apa. Di situ saya punya seorang paman, adik dari ibu saya, seorang TNI juga. Saya lihat, wah, TNI bagaya, suka ke perang, ke sana ke sini. Nah, yang namanya masih muda, sukanya kan senang seperti itulah sebenarnya. Lah, itulah motivasi saya. Ya, di samping itu juga saya butuh pekerjaan satu yang jelas. Dulu kita tidak tahu namanya mengabdi itu seperti apa, taunya kita harus bekerja, atau kita harus bekerja. Belum lah, setelah kita diterima menjadi TNI itu baru kita bisa mengabdikan diri. Sebelum Bapak jadi TNI, apa kerja dulu Pak, apa langsung? Ya, dulu saya setelah lulus sekolah saya bekerja, ya membantu keluarga, kuli bangunan juga pernah, jadi seorang kondektor bis juga pernah. Terus setelah ada pendaftaran tentara, setiap ada pendaftaran saya ikut daftar, meskipun gagal. Saya tidak cuma sekali, ya, berkali-kali saya daftar. Tapi baru di usia 22 tahun saya, umur terakhir saya bisa masuk TNI. Ya, seperti itu. Bagaimana proses awal mendaftar? Apakah sulit, Pak?
Ya, tentunya proses dalam pendaftaran masuk tentara itu tidak mudah. Satu, harus dijaga tentang kesehatannya. Jadi kesehatan itu penting untuk membantu tugas yang ke depan. Jadi satu utamanya sehat. Jadi pertama itu sehat. Terus kalau masalah jasmani, masalah fisik itu bisa dibina. Tapi kalau sudah nggak sehat itu susah masuknya. Jadi utama yang pertama itu sehat. Makanya pada saat ini kita harus menjaga kesehatan. Dalam usia sekarang ini banyak sekali pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh dari warga sekitarnya. Apalagi sekarang maraknya esmoni, itu merusak dari dalam. Nah, di dalam tubuh kita tuh kalau dimasukkan barang yang tidak sewajarnya, tidak semestinya, tentunya akan merusak badan kita. Makanya itu akan merugikan kita, merugikan masa depan kita. Makanya untuk anak-anak muda sekarang, kalau pengen sukses, kalau pengen apa, untuk meraih cita-cita ataupun ke depan biar tidak terhalang dengan kesehatan, makanya dijaga kesehatan, hindari narkoba, narkotika ataupun yang lainnya yang bisa merugikan badan kita gitu. Apa tantangan terbesar selama proses seleksi hingga akhirnya resmi jadi TNI ini, Pak? Nah, tantangannya yang besar itu satu, ya tentunya tenaga, pikiran, itu proses yang harus kita lalui. Tantangannya yaitu kita, dulu saya cerita ya, saya daftar itu kan tidak ada online waktu itu. Langsung Pak gitu? Langsung. Nah, kendalanya kalau pagi jam 3 pagi sudah bangun daftar, melalui proses tes ke Semarang. Jadi semuanya dilakukan, tidak ada online, nggak ada. Semuanya belum ada yang namanya handphone ini, tidak ada. Langsung tatap muka gitu Pak? Iya, kita daftar ke Semarang, begitu proses dan selanjutnya. Jadi prosesnya setiap pagi berangkat, melalui ikut tes, ikut berbagai tesnya kan macam-macam itu. Nah, dari itulah kita harus dapat punya pemikiran sendiri. Jadi semua proses yang kita jalankan harus kita maksimalkan. Nah, setelah tercapai apa yang kita cita-citakan, gunakan sebaik-baiknya apa yang jadi amanah, apa yang jadi perjuangan kita waktu itu. Dukungan seperti apa yang diberikan kepada keluarga Bapak? Tentunya kita dalam melakukan sesuatu, entah itu meraih cita-cita, entah itu mau apapun, jadi semua itu tetap dari orang tua dulu. Yang pertama, doa restu kita harus mendapatkan, apalagi dari seorang ibu, ya toh. Namanya ibu itu memang mujarab. Nah, setelah itu kita dapat restu, tentunya kita harus berusaha semaksimal mungkin, bagaimana doa restu seorang orang tua itu terkabul. Tanpa kita tidak berusaha itu tidak mungkin. Jadi semuanya saling mendukung, dukungan dari keluarga dan usaha kita. Tentunya marilah kita sebagai anak, kita harus berbakti orang tua, jangan menyakiti hati orang tua, jangan sekalipun. Kenapa? Karena orang tua itu memang semua tersurahkan kepada anak. Timbal baliknya juga kita harus memberikan kenyamanan, memberikan rasa nyaman kepada orang tua. Jadi semuanya proses antara kita berhasil atau tidaknya tergantung dari doa orang tua, seperti itu. Siapa sosok yang paling menginspirasi Bapak untuk jadi TNI ini? Sosok itu tentunya paman saya. Paman saya itu seorang TNI. Kita sudah sering ketemu, atau kita sudah pernah ke asramanya. Ya, satu itu. Keduanya kita lihat, dilihat di televisi, lihat di perkampungan,
Contoh seperti ada TNI masuk desa, nah, itu namanya TNI membangun desa. Nah, itu kok gitu ya, ternyata selain perang TNI juga ada tugas lain selain perang. Apa itu? Ya seperti itu, bakti sosial, entah itu karya bakti, membangun desa, membangun jalan, fasilitas umum, tempat ibadah, ataupun rumah yang tidak mampu. Nah, seperti itu. Apa kenangan paling berkesan dari pendidikan pertama kali, Pak? Jadi kesannya dari pendidikan itu macam-macam. Di situ kita ketemu sama berbagai macam daerah. Tentunya dari daerah masing-masing itu kita karakternya beda-beda. Kesannya tuh di sana itu kalau tidak sepaham pastinya itu ada cekcok. Nah, ya, namanya cekcok sama temen itu sama pasti di sekolah itu ada. Nah, di situ tidak berlarut-larut. Nah, jadi setelah cekcok nanti ketemu pelatih, nanti pasti kena hukuman semua. Akhirnya bisa jadi satu semua. Jadi itulah kenangan yang terkesan. Jadi pelatih itu memberikan hukuman atau apa untuk menumbuhkan rasa persaudaraan antar teman, rasa solidaritas, tentunya biar kita kompak sesama, berbagi sama teman, antara susah dan senang itu harus dijalani bersama. Itulah kita dididik di sana untuk menumbuhkan jiwa korsa antar teman, tapi tentunya jiwa korsa yang baik. Jangan sampai jiwa korsa itu disalahartikan, jiwa korsa bareng-bareng untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, itu tidak boleh. Jadi jiwa korsa yang arahnya baik. Ya, itulah kenangan yang terkesan, yaitu kenangan antara rekan kita sama pelatih itu memberikan ilmu ke kita, memberikan sesuatu yang tidak kita miliki waktu masih belum jadi tentara, seperti itu. Gimana rasanya Bapak pas baru dilantik nih Pak? Seneng apa bangga apa gimana Pak? Ya, kita masuk tentara itu sudah menjadi cita-cita, menjadi keinginan kita, atau tentunya begitu proses dari pendaftaran, dari pendidikan, terus dilantik, rasanya seneng banget. Tentunya itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Nah, semuanya rasa bangga, seneng, semua sampai kalau pas ada orang tua datang itu saat pelantikan, kita bisa meneteskan air mata. Ya, itu karena hati ini tidak bisa kuat lagi untuk menahan air mata itu keluar. Ya, seperti itu. Itu berapa lama Pak waktu latihan? Kita melakukan pendidikan itu di pendidikan dasar itu 5 bulan, kemudian lanjut ke pendidikan kejuruan 3 bulan. Setelah itu ditempatkan di satuan itu nanti dididik lagi selama hampir 1 tahun. Jadi kita melakukan pendidikan ataupun pelatihan itu hampir 2 tahun. Sudah berapa lama Bapak mengabdi sebagai TNI? Saya masuk TNI itu tahun 2003. Nah, setelah sekarang ini sekitar 22 tahun. Nah, sudah lama ya Pak? Sudah lama sekali. Tapi ya, yes, kehidupan tentara seperti ini kita syukuri, kita nikmati, ya toh. Tentunya yang penting itu keluarga, ya. Kalau boleh tanya nih Pak, yang ini tuh tanda apa Pak? Yang mana ini? Ya. Ini untuk kepangkatan. Jadi dalam TNI itu ada namanya pangkat, ya ini pangkatnya di sini. Jadi untuk menandakan ini pangkatnya apa, ya ada yang di sini. Jadi macam-macam. Ada yang warnanya merah, ada. Itu kan kalau saya dilihat di TikTok dulu Pak, kan ada pakai yang topi hitam, merah, hijau sama biru, itu bedanya tuh apa Pak? Kalau topi itu tergantung dari pakaiannya. Nah, kalau kita pakaiannya seperti ini, itu ada topinya,
topi rimba ataupun topi lapangan. Jadi ada dua, kalau pakaian seperti ini pakai topinya dua. Kalau ini namanya pakaian dinas lapangan, namanya PDL loreng. Nah, ada yang juga PDH, pakaian dinas harian. Nah, Beda-beda gitu Pak? beda. Ada juga namanya, kita kan di Angkatan Darat ada namanya PDL Angkatan Darat, ada pakaian dinas loreng khusus matra Angkatan Darat ada. Berarti macam-macam. Ada PD4, banyak sekali pakaian itu. Nggak cuma satu doang Enggak Pak? cuma satu. Jadi eventnya beda-beda. Sebagai seorang prajurit tentu banyak pengalaman lapangan yang penuh cerita. Apa tugas utama Bapak di kesatuan saat ini? Tentunya yang pertama tugas kita itu tetap menjaga keutuhan NKRI. Nah, dalam proses seperti itu kita yang pertama di batalion dulu, masih muda, kita diutamakan fisik, utamakan dalam kesehatan itu di batalion tempur maupun banpur. Nah, setelah itu kita menjaga kedaulatan, ditugaskan kemana-mana untuk menjaga keutuhan NKRI. Setelah itu kita ke wilayah itu teritorial seperti di Kodim. Nah, saat ini saya menjabat sebagai Babinsa Desa Jogoloyo, Koramil Wonosalam, Kodim 0716 Demak. Ya, tugas dari kita itu yaitu membantu di desa dalam menjaga keamanan, ketertiban wilayah kita masing-masing. Nah, di situ tentunya tidak lepas dari keutuhan NKRI ya, tetap menjaga, membantu pemerintah desa dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan ataupun memberikan solusi kepada masyarakat. Sekarang ini juga kita membantu dalam ketahanan pangan. Nah, sekarang ini tambah lagi membantu dalam pengawasan MBG. Seperti itu. Tugas paling jauh yang pernah dijalani kemana nih Pak? Nah, saat itu saya masuk 2003 tentara. Setelah itu ada kejadian tsunami Aceh 2004. Itu Bapak tugasnya di sana? Di sana itu semua prajurit ditugaskan ke sana membantu menolong korban. Nah, di sana kita sudah tidak pernah, apalagi dulu tuh tahun itu masih HP masih jarang sekali. Saya aja nggak punya HP. Ya, terus kalau komunikasi gimana Pak? Komunikasi lewat pimpinan kita. Pinjem gitu Pak? Apa disediain? Di sana nanti kadang ada pinjam, kadang di wartel. Saya dari 2004 itu saya belum punya HP. Nah, sana ya sudah kita murni dengan tugas kita membantu masyarakat, membantu bagaimana kota itu bisa kembali pulih lagi. Nah, tentunya kita kerja semaksimal mungkin. Nah, setelah itu ada penugasan seperti objek vital di Cilacap. Waktu itu kita di batalion itu kan ada namanya membantu di wilayah Cilacap itu, membantu keamanan di sana. Terus setelah itu kita di wilayah ini juga tugasnya pembangunan desa seperti TMMD yang pertama tadi saya sampaikan. Nah, saat seperti ini. Kalau tugas itu istrinya diajak Pak? Apa enggak? Kalau keluarga tidak, tentunya keluarga di rumah. Makanya yang mau jadi istri dari TNI bersiap-siap ya, siap kuat ditinggal tugas, kuat ditinggal piket. Jadi waktu kalau di kita itu ada yang namanya istri itu istri kedua. Yang istri pertama itu apa? Apa Pak? Teman? Senjata. Nah, senjata. Istri pertama tentara itu apa? Senjata. Yang istri kedua yang ada di rumah itu. Nah, jadi memang sebelum menikah juga ditanya, calon istri itu ditanya, ini bapaknya
siap ditugaskan kemana-mana, siap ditinggal, siap. Nah, jadi tidak langsung menikah enggak. Jadi semuanya itu ada prosesnya menikah juga. Seperti itu. Itu kalau ditugaskan tuh berapa tahun, apa bulan, bagaimana tuh Pak? Tergantung dari pimpinan. Yang kalau penugasan di operasi militer itu keamanan itu bisa sampai 1 tahun lebih. Kalau Bapak paling lama? 6 bulan. 6 bulan sudah selesai. 6 bulan sudah selesai. Kalau paling jauh Pak di mana? Di Aceh. Itu setahun tuh 1 kali apa gimana Pak itu? Jadi di Indonesia itu kan banyak satuan digilir. Kebetulan saya itu di Batalion Arhanud Semarang dulu. Nah, dalam proses itu kebetulan di tahun 2004 itu ada penugasan ke sana. Nanti setelah selesai dalam proses 1 tahun lebih nanti ada pengganti dari batalion lain, gitu. Seterusnya muter. Ganti-ganti gitu Pak? Ganti-ganti. Pernah nggak salah jalan pas lagi tugas nih Pak? Nah, kita dalam penugasan itu ada yang namanya kita dibekali peta dan kompas. Nah, kalau di pramuka itu mestinya tidak asing ya. Kompas ya. Nah, kompas sama peta. Kita itu tanpa ada HP ini seperti ini tidak ada. Nah, pakainya kompas. Nah, makanya kita harus belajar dan pelatih dalam membaca peta di medan, peta di lapangan, maupun peta di belajar kompas. Pak, apa momen paling membanggakan selama bertugas? Tentunya semuanya kita jalankan dengan yang pertama hati ikhlas atau sebagai amal ibadah. Jadi serasa nanti tugas yang kita laksanakan itu semuanya terkesan semuanya. Apalagi membantu orang susah itu ada rasa tersendiri. Seperti itu. Apa pengalaman paling menegangkan yang pernah Bapak alami saat di lapangan? Ya, pengalaman menegangkan tentunya yang mungkin yang berhadapan dengan teror ataupun hal-hal lain, apalagi saat pengamanan simbol negara, yaitu mungkin presiden atau apa, itu tetap kita punya pemikiran jangan sampai orang nomor 1 itu terjadi apa-apa. Makanya kita kerja itu semaksimal mungkin. Jadi 2 hari sebelum pengamanan kita sudah membersihkan area lingkungan yang akan ditempati dari presiden tersebut. Nah, seperti itu. Menjadi TNI tidak mudah, banyak tantangan, bahkan pengorbanan yang harus dilakukan. Apa tantangan terbesar Bapak rasakan selama menjadi TNI? Menjadi TNI tantangannya yaitu 1, waktu untuk keluarga tetap tidak seperti yang lain. Kapanpun, mau siang mau malam, kita siap. Nah, jadi tidak kenal waktu. Kita kerja itu 24 jam. Dari bangun, tidur, sampai tidur lagi semuanya ada diatur. Nah, sekarang sudah ada HP, makanya kita tidak boleh mematikan HP. HP selalu on. Nah, selalu on itu pun didekatkan dengan kita. Kalau ada terjadi apa-apa, apalagi kita sudah di wilayah mau membantu pemerintah desa, kalau dari pemerintah desa itu membutuhkan kita, maka kita bisa cepat. Ataupun masyarakat yang sudah punya jaring komunikasi dengan kita bisa langsung calling, tentunya mungkin ada kejadian apa bisa langsung ke telepon. Insya Allah kalau kita tidak berhalangan mungkin pasti hadir. Bagaimana menjaga mental dan semangat ketika jauh dari keluarga? Tentunya kalau kita menjaga mental dalam keluarga itu 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa dengan kewajiban kita. Kita hidup, kita dikasih rezeki, kita bisa seperti ini karena apa? Karena Allah. Kita yang pertama kita dekatkan diri dengan Allah. Kita jalankan kewajibannya, jauhi larangannya. Itu yang paling utama untuk menjaga mental kita, menjaga agar kita terjaga dalam melaksanakan tugas.
Ya, tentunya yang keduanya itu pasti keluarga. Keluarga, kalau kita tugas, ingat keluarga ada di rumah. Jadi kita keluar dari rumah, bismillah, ibadah untuk anak istri juga. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti kerja itu di samping maksimal itu ada manfaatnya, ada untuk tersendiri, untuk kita sendiri dan keluarga, untuk negara. Bagaimana menghadapi rasa takut di medan tugas yang berbahaya? Untuk mengatasinya ya, kembali lagi dengan yang memberi kita hidup. Nah, semua hidup, mati, rezeki Allah yang ngatur. Jadi untuk menjalani ketakutan, kekhawatiran kita itu tetap satu, atau pasrahkan diri kepada Allah. Ya. Apakah ada momen ketika merasa hampir menyerah, Pak? Alhamdulillah, dalam hal ini saya belum pernah yang namanya menyerah. Semuanya berusaha. Dari saya proses mau masuk TNI tidak cuma sekali, berkali-kali gagal ulang lagi, sampai bisa gitu, Pak? Sampai saya alhamdulillah umur terakhir sudah keterima. Masya Allah, proses seperti itu saya jalani dengan semangat, dengan gigih, tidak ada pantang menyerah. Setelah kita jadi, ngapain kita menyerah, itu? Kita harus jalankan semuanya dijalankan dengan baik. Utamakan ibadah untuk keluarga juga. Menurut Bapak, apa pengorbanan terbesar dari TNI, dalam TNI? Pengorbanan terbesar dari TNI yaitu satu, memang TNI itu diciptakan dari rakyat. Jadi kita kembali ke rakyat. Semuanya untuk rakyat, untuk kerukunan rakyat, untuk rasa nyaman untuk rakyat, untuk memberikan kenyamanan dalam beraktivitas, dalam lingkungan. Jadi kita juga membantu masyarakat dalam segala hal apapun. Kalau ada kendala, mungkin ada di situ ada orang yang kurang mentalnya, itu minta bantuan kita, ataupun hal-hal lain, semua kecil apapun yang tentunya menghadirkan kita siap. Oke. Bagaimana Bapak menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah padatnya tugas? Di sini alhamdulillah saya dari sebelum masuk tentara saya itu suka olahraga. Jadi sampai sekarang pun saya jaga kesehatan saya dengan rajin olahraga, makanan-makanan yang bergizi, hindari makanan yang kurang baik untuk tubuh kita yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang alkohol ataupun hal-hal yang lain, ataupun yang barang-barang yang tidak boleh masuk ke kita. Ya, seperti itu. Apa hal tersulit yang harus ditinggalkan demi mengabdi kepada negara? Yang tersulit kalau kita sudah keluarga. Kalau sudah keluarga, yang paling susah itu meninggalkan keluarga, anak istri kita. Soalnya mereka itu tempat bersandar untuk kita, tapi tetap ada sandaran, yaitu Allah yang utama. Itu. Jadi yang tersusah itu keluarga yang kita tinggalkan. Ada nggak kejadian kocak bareng teman satu tim waktu tugas? Kalau kejadian kocak tentunya banyak sekali. Ya, dari segi mungkin pelaksanaan tugas, di sela-sela kita waktu santai itu ada yang orang iseng, seperti itu banyak sekali. Ya, seperti ngerjain lah, kita dikerjain sama teman, ternyata itu hanya guyonan. Bapak pernah Pak digituin? Ya pernah. Pernah, itu beberapa kali. Apalagi saatnya tidur gitu. Yeah. Saat tidur itu ada ibadatnya itu lonceng untuk siaga. Nah, seperti itu. Akhirnya kita kan dalam posisi tidur itu kan tidak sadar. Nah, apa itu? Nah, akhirnya kita lari pakai celana pendek itu toh. Yeah. Ambil bantal, dikira itu senjata. Kita lari keluar apel. Jadi kita apel itu pakai celana pendek, pakai bantal. Nah, akhirnya kan jadi, ngapain kamu pakai seperti itu?
Loh kan apa siaga? Lah senjatamu ini sudah ternyata kita membawanya itu bantal. Seperti itu. Bagaimana rasanya harus meninggalkan keluarga dalam waktu lama karena tugas? Nah, dalam keluarga itu memang susah sekali. Ya, semoga aja kita dalam menjalankan tugas nanti, satu ingat Yang Maha Kuasa, yang kedua untuk keluarga. Jadi kita harus melaksanakan tugas itu ingat keluarga, ada keluarga yang menanti. Jadi kita dalam bekerja, dalam menjalankan tugas itu bisa lebih berhati-hati, menjaga keamanan lingkungan maupun diri sendiri. Karena apa? Keluarga kita sudah menanti di rumah. Seperti itu. TNI dikenal dengan semboyan bersama rakyat. TNI kuat. Mari kita bahas lebih jauh. Apa sih arti semboyan itu bagi Bapak sendiri? Ya, tentunya semboyan itu memang tercipta karena kita itu diciptakan dari rakyat, untuk rakyat. Nah, kita tidak ada apa-apanya, segagah apapun, sehebat apapun TNI, tanpa dukungan dari rakyat kita tidak ada apa-apanya. Jadi semua tentang kita itu memang dari rakyat, entah itu dari dukungan rakyat kepada kita dalam membantu tugas, begitu sebaliknya kita membantu rakyat. Jadi memang TNI tidak apa-apanya tanpa rakyat, tidak ada gunanya, tidak ada istimewanya kalau nggak ada rakyat yang mendukung. Jadi itulah makanya TNI kuat bersama rakyat, seperti itu. Tentunya imbal baliknya seperti itu, kita tidak boleh semena-mena terhadap rakyat, atau kita tidak boleh semena-mena terhadap masyarakat. Jangan mentang-mentang, seperti itu. Bagaimana cara TNI menjaga hubungan baik dengan rakyat di daerah saat tugas? Nah, seperti ini saya kan sudah ditugaskan di daerah masing-masing, tentunya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tentunya kita tidak boleh menyakiti hati rakyat, tidak boleh semena-mena tadi saya sampaikan, tidak boleh seenaknya sendiri. Kita murni membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan. Tentunya itu kan seperti kita sudah punya sumpah. Sumpah prajurit itu ada, salah satunya itu tidak semena-mena terhadap rakyat, tidak menyakiti hati rakyat, atau itu salah satu sumpah kita. Jadi semua ya, kalau ada oknum ataupun yang menyakiti hati rakyat atau semena-mena itu sudah melanggar sumpah kita. Jadi seperti itu. Oke, Bapak, pernahkah Bapak terlibat dalam program sosialisasi bersama masyarakat? Kita setelah menjalankan proses dan kita ditempatkan di daerah wilayah seperti di sini di Koramil Wonosalam bersinggungan dengan masyarakat, tentunya banyak sekali momen-momen sosialisasi seperti ini, entah itu sosialisasi tentang kesehatan, sosialisasi tentang yang program sekarang saat ini makan gratis, bergizi itu tentunya kita sosialisasi untuk masyarakat yang mungkin punya pemikiran yang kurang ataupun yang tidak mengerti. Jadi kita sosialisasikan, ataupun sosialisasi tentang keamanan, sosialisasi banyak sekali. Mungkin di lingkungan sekolah ini kita pernah didatangkan sebagai narasumber untuk menjaga anak itu biar terjaga, biar patuh kepada orang tua maupun guru yang mengajar, seperti itu. Pernahkah menurut Bapak seberapa penting peran rakyat dalam mendukung TNI? Peran rakyat tentunya sangat-sangatlah penting. Kita tidak bisa berjalan dengan rakyat tanpa rakyat, ya. Kita tidak bisa melaksanakan tugas tanpa dukungan dari rakyat. Tentunya rakyat sangatlah penting untuk kita dalam dukungannya, dalam pelaksanaan tugas kita. Jadi yaitu tadi, jangan sekali-kali menyakiti hati mereka, karena mereka adalah orang tua kita, mereka adalah yang menyemangati kita, yang menjadikan kita menjadi kuat, yaitu rakyat, seperti itu. Kalau lagi jauh di medan tugas, apa hal kecil yang bisa bikin hati lega atau bahagia, Pak?
yang bisa bahagia. Satu, tetap bersyukur sudah diberi kenikmatan seperti ini kepada Allah. Nah, tentunya kalau sekarang sudah ada handphone namanya ini. Nah, ini sudah cukup telepon sama keluarga, telepon sama anak, istri, sudah Tenang. membuat kita nyaman. Mungkin itu yang dirasakan dari adik-adik semua di sini, ya toh. Kalau bisa nggak ketemu, telepon sudah bisa. Jangan HP-nya ini untuk mainan yang yang enggak itu. Iya. Ya mungkin apa itu, lihat video apa itu mungkin banyak sekali. Ya gunakan 5 menit 10 menit untuk telepon keluarga, itu sudah sangat berarti sekali. Kalau ada waktu senggang saat bertugas biasanya dipakai untuk apa, Pak? Saya satu, untuk olahraga, yang keduanya untuk bersama keluarga. Mungkin keluarga diajak jalan-jalan, karena tugas ke depan kita nggak tahu, tugasnya nggak tahu apa yang ada nanti. Jadi saat ada waktu senggang itu, gunakan untuk keluarga juga sebaik-baiknya, karena mereka tidak menuntut apa-apa, tapi kita harus mengerti, oh ada waktu senggang ini, ada waktu ini, kita ajak keluarga untuk jalan keluar. Oke. Apa harapan Bapak agar TNI dan rakyat semakin dekat ke depannya? Harapan TNI dalam ke depan bersama masyarakat, tentunya satu, bisa terjalin komunikasi yang baik, bisa terjalin hubungan yang baik antar TNI maupun rakyat. Jadi biar kita dalam melaksanakan tugas menjaga keutuhan NKRI, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan di lingkungan masyarakat bisa tercipta. Kalau lagi tugas jauh dari rumah, hal apa yang paling sering bikin kangen? Tentunya satu, yang bikin kangen itu tentu anak. Anak, istri itu bikin kangen kita. Jauh dari rumah, biasanya senda guru, apalagi yang masih punya anak kecil itu, wah itu terbayang terus. Seperti itu. Apa pesan Bapak bagi pemuda yang ingin cita-cita menjadi TNI? Pesan saya sebagai TNI yang dulu juga dari pemuda, atau satu, kalau mau menjadi TNI, satu, tidak berbuat yang negatif dulu, yang akan menjadi catatan hitam untuk kita. Pertama. Yang kedua, jaga kesehatan. Apa itu jaga kesehatan? Banyak sekali. Jangan tidur malam, terlalu malam. Gunakan waktu istirahat sebaik mungkin. Yang sekiranya harus istirahat, ya istirahat. Kemudian tidak mengkonsumsi barang-barang yang dilarang. Yang tentunya barang larangan itu sudah pasti akan merugikan kita, merusak tubuh kita. Yang ketiga, tentunya tetap semangat menjaga fisik, tujuan kita apa dalam meraih cita-cita. Jadi mari dalam melaksanakan ataupun mau mendapatkan cita-cita kita sebagai TNI seperti itu, jaga kesehatan, jaga fisik, gunakan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, ataupun makanan yang dilarang jangan dimakan. Pernah nggak ada calon TNI yang tingkahnya bikin ketawa pas saat tes? Kalau pas tes ada banyak. Mereka kalau kita sudah tes itu kan kita belum pengalaman dalam hal apapun. Kita daftar seperti baru SMA, keluar daftar tara, kita nggak ngerti di sana disuruh ke kanan, ke kiri, gitu, ke kiri, ke kanan. Itu kan yang bikin kita dari apa itu panitia itu bingung. Ini anak itu gimana ini? Kita pun juga ketawa kalau kita pas nggak atau lihat itu ketawa-tawa sendiri. Jadi seperti orang bingung. Apakah cewek nggak boleh ikut TNI, Pak? Apa boleh? Cewek boleh, cewek cowok boleh. Ada namanya TNI
angkatan darat cewek itu namanya kowat, kalau angkatan laut kowal, kalau angkatan udara ada juga. Tapi lebih banyak cowok nih Pak ya? Apa? Ya tergantung kebutuhan, tetapi tentunya banyak cowok sekarang karena yang banyak di lapangan kan cowok. Di antara teman-teman TNI siapa yang paling jago bikin lelucon pas lagi capek-capeknya? Kalau di saya ada satu leteng namanya Supriyanto, dia itu bisa bertingkah seperti cewek. Nah, dalam joget atau dalam bicara tingkahnya itu bisa seperti cewek, jadi itu malah bikin lelucon itu seperti itu. Barang unik atau aneh apa yang pernah dibawa teman saat bertugas? Selama ini kita percayakan kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya selama ini belum pernah menemukan barang aneh maupun unik yang dibawa mereka. Yang jelas yang sudah dibawa itu tentunya dalam diri kita tetap bersama Allah yang Maha Kuasa. Pernah nggak salah manggil komandan gara-gara masih ngantuk? Dalam pengalaman saya tidak pernah memanggil komandan itu keliru. Nah, kecuali di waktu gelap malam gitu, lampu dimatiin, saya kira teman saya, ternyata Pak Komandan masuk. Itu ngapain Pak? Ngecek apa gimana? Iya, ngecek ya. Kita kan waktu masih bujang itu kan tidurnya di barak. Nah, ada pengecekan dari pimpinan kita ke barak-barak itu, memastikan bahwa kita memang berada di tempat semestinya. Nah, waktu itu lampu mati, lah pimpinan kita masuk. Saya nggak tahu kalau itu pimpinan, tak rangkul atau ternyata itu pimpinan kita. Akhirnya ya kita tetap siap salah. Akhirnya kita di push up kan. Berapa kali Pak itu di push up kan-nya? Kalau di push up kan itu tergantung dari pimpinan kita. Kalau kita suruh berhenti, kalau belum ya kita laksanakan terus. Pernah Bapak bertugas di hutan Pak? Kalau di hutan pernah, di sebuah hutan kita dalam latihan, dalam tugas mencari hal-hal yang kita cari, seperti orang yang kabur dari hutan karena kejadian mungkin teror atau itu seperti itu. Itu kalau di hutan tuh sendirian apa sama temannya Pak? Kita diwajibkan dalam beregu, tetap ada temannya, body contact. Kita tidak boleh bergerak sendiri. Jadi semuanya harus ada rekan kita. Kalau dipilih push up atau nyuci baju, pilih mana Pak nih? Kalau saya suruh milih push up. Nah, untuk kebugaran kita juga, kok untuk tubuh kita. Kenapa nggak milih nyuci baju Pak? Kalau nyuci baju kan bisa nanti. Kalau push up kan untuk kepentingan tubuh kita dalam olahraga pembinaan fisik. Tak anggap aja itu bukan hukuman, tapi kan untuk menjaga fisik kita. Selain push up itu apa saja Pak? Fisik itu. Fisik itu ada push up, ada sit up, ada lari, ada macam-macam banyak. Pasti pas dulu Bapak masih latihan itu pasti kan ada yel-yelnya. Masih hafal gak Pak nih yel-yelnya? Yel-yelnya itu udah lupa Pak. Lama sekali, 20 tahun yang lalu. Ya sekarang di sini pun ada. Yel-yelnya itu tiap daerah, tiap satuan beda-beda. Jadi saya di satuan ini seperti ini, nanti membuat lagi di satuan lain ada lagi. Jadi macam-macam yel-yelnya. Oke. Terima kasih banyak kepada Pak Yoni sudah meluangkan waktu datang ke podcast kita kali ini. Ya, sama-sama Mbak. Ini pesan saya ya. Ini ada mau pendaftaran TNI ya toh. Dalam pendaftaran TNI, marilah kita anak muda, kita dalam meraih cita-cita ini di sini istimewa. Yang tadinya usia batas itu 22 tahun, sekarang menjadi 24 tahun sudah masih bisa mendaftar TNI. Yang tadinya 163 tinggi badan sekarang menjadi 158. Itu untuk apa?
Jadi program pemerintah ini membuka lowongan untuk TNI untuk namanya ketahanan pangan. Jadi disiapkan untuk ketahanan pangan. Makanya dibutuhkan anggota TNI banyak sekali. Mari kita pemuda dari Indonesia khususnya Demak, kita berbondong-bondong untuk menjadi anggota TNI. Terima kasih sahabat pendengar sudah menyimak podcast kita hari ini bersama TNI. Dari cerita yang kita dengar, kita belajar tentang arti kedisiplinan, keberanian, dan pengabdian tanpa pamrih untuk bangsa dan negara. Semoga semangat para pejuang TNI bisa menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Apapun profesi kita, jangan lupa terus dukung TNI yang selalu hadir menjaga kedaulatan, keamanan, dan persatuan Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.